Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bioteknologi akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika, atau Saccharomyces cerevisiae in making halal product based on conventional biotechnology and genetic engineering. Kelompok 2 ini beranggotakan Adam Nur Sobarudin, Arin Nur Fitriatunisa, Desni Fitriani Supendi, Dinesit Aisyah, dan Farah Prasetyanti. Yang pertama, abstrak. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Kebutuhan terhadap produk halal sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, termasuk diantaranya adalah pemenuhan bahan pangan halal dan juga bahan olahan. Saccharomyces cerevisiae telah banyak berkontribusi dalam proses bioteknologi, baik konvensional maupun modern, misalnya rekayasa genetika. Bioteknologi konvensional telah ada sejak zaman dahulu dengan memanfaatkan mikroba untuk pembuatan makanan dan minuman berkarbohidrat rendah dan dapat disimpan lama. Produk-produk yang dihasilkan pun beragam, ada yang halal dan ada juga yang haram. Produk halal seperti roti, tape, dan bioetanol yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Sementara produk haram diantaranya minum-minuman yang memabukkan seperti sake. Seiring berkembangnya bioteknologi modern yang sedang berkembang saat ini seperti rekayasa genetika pada pembuatan bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya, pendahuluan. Bioteknologi dideskripsikan sebagai suatu teknologi yang menggunakan dan memanfaatkan sistem hayati untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Terdapat dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional tanpa rekayasa genetika fokus pada cara seleksi alam mikroba yang digunakan dalam modifikasi lingkungan untuk memperoleh produk optimal, misalnya pembuatan tape, tempe, roti, bir, dan lain-lain. Sementara bioteknologi modern dengan rekayasa genetika memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang diinginkan dalam bidang produksi pangan, misalkan tanaman transgenik. Baik bioteknologi konvensional maupun modern bisa digunakan untuk konservasi pangan. Penggunaan bioteknologi konvensional digunakan untuk meningkatkan nilai gizi dan cita rasa suatu bahan pangan, sedangkan bioteknologi modern berperan sebagai salah satu cara untuk memproduksi suatu bahan pangan dalam jumlah besar dan memperbaiki nilai gizi menggunakan rekayasa genetika. USCOT tahun 2014. Saccharomyces cerevisiae telah banyak berkontribusi dalam proses bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern rekayasa genetika. Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme penghasil amilase yang cukup berpotensi. Selain bakteri dan kepang, kamir amilolitik mempunyai potensi penting dalam produk-produk berbahan pati karena aktivitas enzim amilase, terutama isoamilase, dapat menghidrolisis ikatan alfa pada amilopektin. Selain itu, kamir amilolitik berperan dalam memproduksi etanol. Biomasa kamir berasal dari bahan yang mengandung zat pati dan fermentasi beras untuk memproduksi minuman dan makanan berkarbohidrat rendah, serta produksi amilase oleh kamir selama presentasi tape ketan. Kustiawati 2013. Ragi tape digunakan untuk pembuatan produk fermentasi seperti misal tape ketan dan tape singkong. Ragi tape berasal dari tepung beras yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga dapat membantu dalam proses fermentasi. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa. Karbohidrat atau pati yang difermentasi maka menghasilkan asam laktat yang akan menurunkan nilai pH sehingga menimbulkan rasa asam. Octaviana 2015. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari rekayasa genetika adalah mendapatkan organisme yang unggul. Tujuan penelitian untuk mengkaji penggunaan mikroba Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk makanan halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika. Tujuan bioteknologi adalah meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam proses dan produksi makanan. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Nah, kamir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae diketahui sebagai kamir penghasil enzim ekstraseluler. Kamir Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme penghasil amilase yang cukup berpotensi selain dari bakteri dan kapang. Enzim amilase diproduksi di luar sel oleh beberapa jenis yeast, seperti
Saccharomyces fibuliger, kemudian Saccharomyces diacetus, Saccharomyces cerevisiae, Schwannomyces occidentalis, dan Candida serta Pichia. Kemudian selanjutnya mengenai produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH, sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden atau Inpres Tahun 1991 tentang peningkatan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan, Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana untuk membuatnya. Selanjutnya yaitu mengenai bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika itu sendiri. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Kemudian rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen yang lain, baik di antara gen dan gen maupun lintas gen untuk menghasilkan produk yang berguna bagi makhluk hidup. Nah, pada awalnya rekayasa genetika hanya dilakukan pada tanaman untuk memecahkan kekurangan pangan penduduk dunia. Kemudian berkembang ke hewan, dan dalam pengembangan rekayasa genetika itu ternyata tidak hanya berlaku untuk tanaman dan hewan yang serupa saja, tetapi telah berevolusi menjadi kepada manusia dan juga lintas jenis gitu. Kemudian prinsip dasar teknologi rekayasa genetika yaitu memanipulasi perubahan komposisi asam nukleat DNA atau menyelipkan gen baru dalam struktur DNA makhluk hidup penerima. Hal ini berarti bahwa gen yang disisipkan pada makhluk hidup penerima dapat berasal dari makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Nah, metode analisis deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengembangkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general. Kemudian kajian pustaka yang diambil pada penelitian ini yaitu dari literatur, buku, dan juga jurnal. Tema yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penggunaan mikroba Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk makanan halal baik berbasis bioteknologi konvensional maupun rekayasa genetika. Yang terakhir, untuk waktu pengamatannya itu dimulai pada tanggal 15 Juni 2020. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Prasetyanti untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hasil. Nah, hasil dari penelitian jurnal ini yaitu mengenai Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces cerevisiae ini menurut Agustini memiliki klasifikasi kingdom fungi dalam filum Ascomycota, kemudian subfilum Saccharomycotina, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae dengan genus Saccharomyces dan spesiesnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini dalam genus Saccharomyces adalah genus dalam kerajaan jamur yang mencakup jenis ragi. Nah, salah satu contoh dari genus ini yaitu spesies Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan anggur, roti, dan bir. Nah, ragi atau khamir adalah jamur yang terdiri dari satu sel dan tidak membentuk hifa, termasuk golongan jamur Ascomycotina. Reproduksi dengan membentuk tunas atau budding. Genus ini ada yang hanya terdiri dari sel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Setiap sel memiliki kemampuan untuk mengalami pertumbuhan,
memperbanyak diri, dan menghasilkan energi. Spora Saccharomyces cerevisiae berbentuk bulat atau pipih. Nah, keramik Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroorganisme yang bersel tunggal dengan panjang 1-5 mikrometer sampai 20-50 mikrometer dan lebarnya 1-10 mikrometer dengan bentuk sel kamir yang bermacam-macam, yaitu bulat, oval, silinder, atau ogival atau bulat panjang dengan salah satu ujung yang meruncing, kemudian segitiga melengkung atau triangular, berbentuk botol, berbentuk alpukat atau lemon, berbentuk pseudomycelium, dan juga sebagainya. Nah, ukuran dan bentuk sel kamir mungkin bisa berbeda pada kultur yang sama karena pengaruh umur sel dan kondisi lingkungan. Nah, berdasarkan pada penelitian jurnal ini, diketahui bahwa Saccharomyces cerevisiae ini berperan dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional. Contohnya yaitu yang pertama dalam produk tape. Nah, tape itu merupakan makanan tradisional berbahan baku singkong ataupun ketan yang diolah melalui proses fermentasi. Nah, mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape ini itu bisa berasal dari genus Aspergillus, Saccharomyces, dan juga Acetobacter. Kemudian yang kedua yaitu produk roti. Nah, roti ini merupakan makanan fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Mikroba utama yang berperan pada ragi roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain itu, berperan juga dalam pembuatan produk halal yang berbasis rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetik itu digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan manipulasi materi genetik, terutama DNA dan juga transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Nah, contohnya yang pertama yaitu bioetanol, di mana bioetanol ini merupakan hasil dari proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Nah, pada umumnya jenis mikroorganisme yang digunakan dalam produksi bioetanol itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Desni Fitriani Supendi dengan NIM 11820600024 akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya tentang jurnal ini, yaitu yang berjudul dengan Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pembahasan. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Kebutuhan terhadap produk halal sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Termasuk di antaranya adalah pemenuhan bahan pangan halal dan juga bahan olahan. Saccharomyces cerevisiae telah banyak berkontribusi dalam proses bioteknologi, baik konvensional maupun modern, misalnya rekayasa genetika. Saccharomyces cerevisiae dianggap sebagai mikroorganisme aman dan paling komersial saat ini. Penduduk Indonesia mengenal Saccharomyces cerevisiae dengan jamur ragi. Jamur ini digunakan dalam industri fermentasi karena kemampuannya dalam menghasilkan alkohol. Saccharomyces cerevisiae juga digunakan dalam pembuatan roti dan bir, serta digunakan di bidang rekayasa genetika lainnya. Sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya Parah tentang produk-produk ini, yaitu tentang pembuatan produk halal dan yang berbasis bioteknologi konvensional, produk tape, produk roti, kemudian berbasis rekayasa genetika dan titik kritis halal. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail produk-produk tersebut dan pembahasan tentang dari pembagian tersebut. Setelah tadi dijelaskan oleh rekan saya Parah tentang hasil dari jurnal ini, saya akan menjelaskan lebih detail bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu, atau disebut juga tradisional, adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memodifikasi bahan dari alam untuk memperoleh produk optimal, misalnya pembuatan tempe, tape, roti, dan pengomposan sampah. Bioteknologi memanfaatkan bakteri ragi, kepang, alga, sel tumbuhan, dan sel hewan yang dibiarkan sebagai konstituen sebagai proses industri. Nah, bioteknologi pangan didefinisikan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan peningkatan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam proses dan produksi makanan tersebut. Hal ini termasuk proses produksi makanan tradisional seperti roti, asinan, dan acar keju dengan memanfaatkan teknologi fermentasi.
Saccharomyces cerevisiae ini dapat tumbuh pada medium yang mengandung air, gula, dengan konsentrasi yang tinggi. Saccharomyces cerevisiae merupakan golongan khamir yang mampu memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Yang kedua yaitu produk tape. Tape merupakan makanan tradisional berbahan baku singkong maupun ketan yang diolah melalui proses fermentasi. Tape ini memiliki tekstur yang lunak, berair, beraroma alkohol, dan mempunyai rasa yang manis. Kandungan gizi tape, ketan diantaranya protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin B1. Nah, proses pembuatan tape ketan dan singkong dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan, kemudian beras ketan dan singkong direndam selama 12 jam dan dikukus selama 60 menit. Setelah itu bahan ditiriskan selama 1 jam. Singkong dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian ditambahkan ragi 1 gram dalam setiap 100 gram bahan. Selanjutnya ragi ditaburkan di atas beras ketan dan singkong, lalu disimpan pada wadah yang telah dibungkus daun pisang dan ditutup rapat. Langkah yang terakhir, diinkubasi selama 4 hari dalam kondisi anaerob. Nah, biasanya selama fermentasi tape mengalami perubahan biokimia akibat aktivitas mikroorganisme yang disebut Aspergillus, Saccharomyces, dan Lactobacter. Nah, mikroba Aspergillus dalam pembuatan tape berfungsi mengubah gula menjadi alkohol, sedangkan Acetobacter mengubah alkohol menjadi asam laktat. Hal ini sesuai dengan teori Ganjar 2003 bahwa dalam proses fermentasi tape digunakan beberapa jenis mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizobius oryzae, Aspergillus, dan Acetobacter. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu produk roti. Pembuatan roti itu dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Biasanya bahan-bahan yang digunakan seperti tepung terigu, gula, garam, dan mentega masing-masing ditimbang sesuai keperluan. Selanjutnya ragi roti ditimbang dan dicampurkan dengan air sebanyak 50 ml. Mentega dicampur dengan 2 buah telur dan diaduk hingga rata. Kemudian ditambahkan gula dan dicampurkan lagi hingga rata. Setelah itu tepung terigu dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga campuran menjadi kalis. Nah, selanjutnya susu cair sebanyak 125 ml atau bisa dilebihkan, dan ragi roti yang telah direndam ditambahkan ke dalam adonan, lalu diaduk lagi hingga menjadi kalis. Setelah itu adonan diperam selama 40 menit, lalu adonan dibentuk bulat-bulat dan diperam lagi selama 30 menit. Adonan kemudian dipanggang dengan suhu sekitar 70-75 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, produk roti merupakan makanan fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang sering dikonsumsi masyarakat. Roti disebut sebagai produk fermentasi karena menggunakan ragi untuk pembentukan rasa dan aromanya. Mikroba utama dalam ragi roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Ragi akan merombak gula, membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Nah, gas karbon dioksida akan terperangkap pada adonan yang menyebabkan adonan akan mengembang dan menghasilkan roti yang empuk. Untuk yang selanjutnya kita bahas pembuatan produk halal berbasis rekayasa genetika. Bioteknologi adalah aplikasi teknologi yang menggunakan organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk kegunaan khusus. Aplikasi bioteknologi modern adalah genetic modification ataupun biasa kita kenal dengan GM, yang diketahui sebagai teknik rekayasa genetika, manipulasi genetik, dan teknologi gen atau teknologi rekombinan deoxyribonucleic combination. Biasanya rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan dimanipulasi materi genetiknya, terutama DNA, dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Manipulasi DNA dan memindahkannya dari suatu organisme ke organisme yang lainnya disebut dengan teknik rekombinan DNA, memungkinkan untuk memasukkan sifat yang hampir semua organisme pada tanaman, bakteri, virus, dan hewan. Organisme transgenik saat ini diproduksi secara massal seperti enzim, antibodi monoklonal, nutrien, hormon, dan produk
farmasi, yaitu obat dan vaksin. Nah, bioetanol merupakan hasil dari proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Pada umumnya, jenis mikroorganisme yang digunakan dalam produksi bioetanol adalah Saccharomyces cerevisiae. Hal ini yang disebut dikarenakan Saccharomyces cerevisiae banyak ditemukan di alam, memiliki ketahanan hidup yang tinggi, serta mampu menghasilkan alkohol dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, penelitian terbaru tentang produksi bioetanol telah dilakukan melalui rekayasa genetik dengan menggunakan gen penyandi bioetanol. Rekayasa genetik untuk organisme penghasil bioetanol selain ragi yaitu menggunakan bakteri mesofilik dan termofilik yang menggunakan gen free rufat, dekarboksilasi, dan alkohol dehidrogenase ataupun ADH, dan berbagai sumber mikroorganisme bioetanol umumnya yang diproduksi dengan bantuan mikroorganisme jenis ragi Saccharomyces cerevisiae dengan sumber karbon gula sederhana dari molase, jagung, dan tebu. Oke, yang selanjutnya yaitu inti dari permasalahannya, yaitu tentang titik kritis halal. Setiap produk dari bahan olahan harus diperhatikan titik kritis kehalalannya. Mulai dari hulu hingga hilir, titik kritis kehalalan merupakan celah yang dapat menjadi peluang masuknya bahan haram ke dalam produk halal, sehingga menjadikan produk yang secara lahiriah halal menjadi haram untuk dikonsumsi. Demikian halnya dengan pemanfaatan Saccharomyces cerevisiae sebagai agen mikrobial utama untuk pembuatan produk berbasis bioteknologi. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 mengenai penggunaan mikroba dan produk mikrobial menjelaskan bahwa yang pertama, mikroba harus tumbuh pada media yang suci. Jika mikroba tersebut tumbuh pada media najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah disucikan. Kemudian yang kedua, mikroba dan produk mikrobial yang memanfaatkan produk babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram. Selain pemilihan mikroba, penggunaan bahan baku maupun bahan campuran lain harus terjamin halalnya. Begitu pula tempat atau wadah untuk produksi harus terpisah dari tempat pengolahan babi dan turunannya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengomentari terkait kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang berjudul Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika. Di sini sudah tersedia adapun 3 kelebihan dan juga 3 kekurangan. Untuk yang pertama, untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu dari segi bahasa dan penjelasannya itu sudah sederhana dan mudah dipahami. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu dari isi jurnal. Isi jurnal sudah sesuai dengan tujuan dari penulis. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dari isi pembahasan dari jurnal mengenai Saccharomyces cerevisiae sudah cukup lengkap. Nah, untuk selanjutnya mengenai kekurangan. Kekurangannya itu yaitu yang pertama, dari segi penjelasan secara kimia dan enzimatis mengenai Saccharomyces cerevisiae itu masih kurang. Kemudian kekurangan yang kedua dari jurnal ini yaitu pembahasan dan pemanfaatan berfokus pada produk yang telah banyak digunakan. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu dari segi pemanfaatannya tidak disertai dokumentasi dari produk. Nah, mungkin sekian mengenai kelebihan dan kekurangan dari isi jurnal yang berjudul Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari jurnal yang berjudul Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika yaitu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, Saccharomyces cerevisiae itu berperan penting dalam proses bioteknologi, baik bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Dari berbagai produk halal yang dapat dibuat melalui proses fermentasi ataupun proses rekayasa genetika, yaitu diantaranya itu seperti roti, tape, dan bioetanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
Nah, mungkin sekian mengenai kesimpulan dari jurnal yang berjudul Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika.